Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Eni Ikawati. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan membahas bab 2 tentang termokimia. Nah, tapi sebelumnya kita simak. Baik, perhatikan gambar berikut. Ada gambar kayu yang dibakar ya. Nah, saat kayu dibakar itu kan dihasilkan kalor sehingga keadaan di sekitarnya itu menjadi panas. Dan saat apinya padam, ternyata keadaan menjadi normal kembali. Lalu, kemanakah kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu? Apakah kalor itu hilang? Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita akan membahas tentang sistem dan juga lingkungan. Apakah itu sistem dan apakah itu lingkungan? Sistem merupakan reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita. Sementara lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Untuk lebih memahami apa itu sistem dan lingkungan, mari kita perhatikan video berikut ini. Baik, pertama kita masukkan air sebanyak 75 ml, kemudian masukkan tembaga sulfat atau CuSO4. Kita aduk-aduk sampai semuanya larut. Kemudian ditambahkan zinc, ya, logam zinc, dan didiamkan sehari. Setelah 1 hari ternyata hasilnya menjadi seperti ini. Nah, dari video tersebut maka kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Zn dilarutkan dalam CuSO4. Nah, sistemnya itu adalah Zn dan juga CuSO4. Sementara lingkungannya itu adalah gelasnya dan udara di sekitarnya tentu saja. Nah, interaksi antara sistem dan lingkungan itu dapat berupa pertukaran materi ataupun pertukaran energi. Lalu kita akan membahas sistem berdasarkan interaksi sistem dan lingkungan. Ada sistem terbuka, kemudian sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Bedanya apa? Kalau sistem terbuka, ini kalian bisa lihat bahwa akan ada pertukaran materi. Nah, materi ini bisa menguap ya. Contohnya di sini uap air dan juga pertukaran energi. Nah, di sini adalah energi panas, jadi panasnya bisa keluar. Sementara sistem yang kedua ini adalah sistem tertutup. Nah, di sini ada penutupnya, Erlenmeyer, kemudian ada penutupnya. Kalau pada sistem tertutup, nah pertukaran materi itu tidak ada. Ya, karena di sini tertutup sistemnya. Tapi yang ada adalah pertukaran energi atau energi panasnya ya di hal ini. Jadi panasnya masih bisa keluar. Sementara sistem yang ketiga itu adalah sistem terisolasi. Jadi tidak ada pertukaran di dalamnya, baik pertukaran materi ya karena tertutup ya, maupun pertukaran energi ya karena sistemnya terisolasi, betul terisolasi. Jadi tidak ada pertukaran materi maupun energi. Kita lanjut ke termokimia. Apakah termokimia itu? Termokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor, energi panas, dan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Ya, jadi kata-katanya termo, ya termo berarti panas, ya berarti kita mempelajari tentang energi panas atau kalor. Dan juga reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, dalam prakteknya, termokimia itu lebih banyak berhubungan dengan pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan perubahan struktur zat, misalnya perubahan wujud atau perubahan struktur kristal. Kita lanjut ke perubahan entalpi atau delta H. Nah, sebelum kita membahas tentang perubahan entalpi, kita bahas dulu entalpinya. Apakah itu entalpi? Entalpi merupakan sejumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Ya, di sini merupakan sejumlah energi yang dimiliki oleh suatu sistem pada tekanan tetap. Namun, entalpi ini kita tidak dapat mengukurnya ya. Kita tidak bisa mengukur entalpi pada suatu sistem. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengukurnya? Nah, yang bisa diukur adalah perubahan dari entalpinya. Nah, ini yang bisa kita ukur. Ya, makanya kemudian kita mengukur perubahan entalpi. Jadi kalau perubahan entalpi itu adalah perubahan energinya yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap.
Jadi, saya ulang lagi ya, entalpi itu tidak dapat diukur, yang bisa diukur adalah perubahan dari entalpinya. Nah, entalpi reaksi pada tekanan tetap atau delta H-nya itu sama dengan Q reaksi atau kalor reaksinya. Jadi, perubahan entalpi itu tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Jadi, delta H suatu reaksi itu sama dengan H dari reaksi akhir dikurangi entalpi akhirnya dikurangi entalpi awalnya. Lalu kita akan membahas tentang reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Nah, reaksi dari eksoterm itu merupakan reaksi di mana sistem dia melepaskan kalor ke lingkungan. Ya, jadi ini sistem dia kemudian melepaskan kalor ke lingkungan. Nah, akhirnya apa? Delta H-nya karena dia melepaskan kalor, maka delta H-nya menjadi negatif. Sementara sistem yang kedua atau reaksi yang kedua adalah reaksi endoterm. Reaksi endoterm ini bahwa kalor atau sistem itu menyerap kalor dari lingkungan. Ya, sistem yang menyerap kalor dari lingkungan sehingga nanti delta H-nya menjadi positif. Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa kemudian tadi pada saat reaksi exotherm delta H-nya menjadi negatif dan saat reaksi endotherm delta H-nya menjadi positif. Di sini kita melihat dari diagram tingkat energi reaksi exotherm dan juga endotherm. Nah, di sini ada diagramnya. Pada sumbu Y-nya, nah ini adalah entalpi. Nah, ini untuk entalpi reaktan, sementara yang kedua entalpi dari produknya. Kalau kita melihat seperti ini, berarti entalpi reaktannya jauh lebih besar ya. Padahal untuk menghitung delta H itu adalah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Berarti karena produknya lebih kecil, otomatis nanti hasilnya menjadi negatif. Ya. Sementara untuk reaksi endotherm, di sini entalpi dari produk itu lebih besar. Ya, karena di atas berarti di sini ya. Entalpi dari produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Jadi kalau misalnya kita cari delta H-nya, produk kurangi reaktan, karena produknya tadi lebih besar ya, berarti nanti hasilnya menjadi positif. Oke, lanjut ke perubahan entalpi standar atau simbolnya adalah delta H0. Yang pertama ada entalpi pembentukan standar, simbolnya adalah delta HF. F ini merupakan singkatan dari formation atau pembentukan. Jadi ini merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Keadaan standar itu seperti apa? Yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, di sini tadi pembentukan, berarti membentuk ya, pembentukan suatu senyawa. Nah, ini contohnya. Senyawanya ini adalah CO2, dibentuk dari unsur-unsurnya. Unsurnya apa? Unsur C, ini unsur O, O2. Ya, berarti nanti, nah di sini tadi pembentukannya 1 mol. Kita tahu 1 molnya dari mana? Di sini koefisiennya dari, karena ini pembentukan ya, berarti yang zat yang dibentuk adalah CO2. Nah, kita tahu 1 mol, nah di sini koefisiennya. Karena di depan CO2 itu tidak ada angka, berarti itu koefisiennya adalah 1. Ya, 1 karena koefisien 1 tidak perlu ditulis. Ya, berarti di sini koefisiennya adalah 1. Ya, tapi nggak perlu ditulis. Jadi delta HF-nya adalah minus 393,5 kJ per mol. Nah, per mol ini menunjukkan bahwa ini merupakan entalpi standarnya. Ya, di sini bentukan ya. Ini standar, keadaan standar. Nah, tanda negatif di sini ini menandakan bahwa reaksi ini adalah reaksi exotherm. Lanjut ke nomor 2, itu ada entalpi penguraian atau simbolnya adalah delta HD. D di sini merupakan dissociation ya atau penguraian. Merupakan perubahan entalpi pada penguraian 1 mol
suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Ya, jadi kalau ini kebalikannya dari pembentukan. Kalau tadi pembentukan dari unsur-unsur dibentuk jadi suatu senyawa, kalau penguraian berarti dari suatu senyawa diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Nah, di sini senyawanya dari CO2 itu diuraikan menjadi C dan O2. Di sini penguraian 1 mol ya, berarti penguraian dari CO2-nya di sini koefisiennya harus 1. Ya, di sini CO2 koefisiennya 1. Hasilnya delta HD-nya. Nah, untuk delta HD itu nilainya sama dengan delta HF, hanya berbeda pada tandanya ya, atau berlawanan tandanya. Jadi tadi kalau misalnya reaksi pembentukan tandanya negatif, maka untuk penguraiannya tandanya menjadi positif. Ya, karena positif 393,5 kJ ingat per mol. Nah, di sini positif berarti merupakan reaksi endoterm. Nah, yang ketiga itu ada entalpi pembakaran standar atau simbolnya adalah delta Hc. C adalah combustion atau pembakaran. Ini merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna pada keadaan standar. Jadi intinya ada pembakaran 1 mol zat secara sempurna pada keadaan standar. Nah, kalau pembakaran, nah itu berarti suatu reaksi atau suatu senyawa yang direaksikan dengan oksigen. Nah, kalau pembakarannya sempurna, berarti hasilnya nanti adalah CO2. Ya. Misalnya pembakaran ini nanti ditambah dengan O2. Nah, kalau sempurna berarti nanti hasilnya adalah CO2. Pada contohnya, nah ini yang kita pelajari kemarin ya, untuk senyawa hidrokarbon ya. Senyawa hidrokarbon bila dibakar dia akan menghasilkan di pembakaran sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini contohnya misalnya pada metana atau CH4. Dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, kembali lagi di sini tadi kan pembakaran standar yang dibakar 1 mol. Maka di sini CH4-nya koefisiennya 1 ya, 1 tidak perlu ditulis. Jadi delta Hc-nya menjadi minus 802 kJ per mol. Nah, di sini minus berarti ini merupakan reaksi eksoterm. Oke, sekarang lanjut ke latihan soalnya. Yang pertama, tuliskan persamaan termokimia dari pembentukan 1 mol H2O pada keadaan standar melepaskan energi sebesar 285,85 kJ per mol. Nah, di sini kata kuncinya adalah pembentukan. Berarti dari unsur dibentuk menjadi senyawa. Ya, senyawa yang akan dibentuk adalah H2O. Nah, berarti unsur-unsurnya adalah unsur hidrogen H2 ditambah dengan O2, nah menjadi H2O. Nah, sekarang tinggal kita setarakan reaksinya. H di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2, sudah sama. Sementara H di sebelah kiri 2, H di sebelah kanan hanya 1. Ya, agar menjadi sama, maka yang sebelah kiri kita kalikan dengan setengah ya. Berarti sama-sama oksigennya di sebelah kiri menjadi 1, sebelah kanan juga 1. Nah, berarti di sini pembentukan berarti delta HF sama dengan, nah di sini melepaskan energi. Berarti energinya dilepaskan. Energi dilepaskan berarti tandanya adalah negatif ya. Karena melepaskan berarti dia eksoterm. Eksoterm itu berarti delta HF-nya negatif. Negatif 285,85 kJ per mol. Nah, jadi seperti ini. Untuk nomor 2, tuliskan persamaan termokimia dari
Penguraian NH3 pada keadaan standar membutuhkan kalor sebesar 46 kJ per mol. Nah, di sini penguraian berarti dari suatu senyawa diuraikan menjadi unsur-unsurnya. NH3 diuraikan menjadi N2 plus H2. Fasenya gas ya. Nah, sekarang tinggal kita setarakan. N di sebelah kiri 1, di sebelah kanan ada 2. Karena koefisien di sini harus 1 ya. Di depan N di sini harus 1, berarti yang di sini N2-nya kita ubah, kita setarakan, kita samakan dengan yang sebelah kiri. Berarti N-nya agar menjadi 1 kalikan setengah. Nah, kemudian di sini H3, di sebelah kiri 3, di sebelah kanan 2. Berarti agar sama, jumlahnya menjadi 3, sebelah kanan harus dikalikan 3/2. Jadi nanti delta H D atau dissociation. Nah, di sini membutuhkan kalor. Membutuhkan kalor berarti reaksinya endoterm. Kalau reaksinya endoterm, berarti tandanya adalah positif 46 kJ per mol. Oke, lanjut ke nomor 3. Tuliskan persamaan termokimia dari pembakaran asetilena pada keadaan standar melepaskan energi sebesar 1300 kJ per mol. Nah, pembakaran. Cluenya adalah pembakaran, berarti reaksi dengan oksigen. Yang dibakar apa? Asetilena atau etuna. Ya, C2H2 dibakar dengan O2 atau direaksikan dengan O2 menjadi CO2 plus A2O. Nah, di sini C2H2 berarti kita setarakan reaksinya. C-nya 2, berarti di sini kita kalikan 2. Hanya 2, di kanan juga 2, sama. Sekarang oksigennya, O di sebelah kiri 2, sebelah kanan 4 ditambah 1, 5. Oh, berarti di sebelah kiri harus kita samakan. 5/2. Jadi delta H C kalau pembakaran. Nah, ini melepas. Berarti kalau melepas, tandanya reaksi eksoterm. Berarti negatif ya. 1300 kJ per mol. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.